dilakukan di masyarakat. Contohnya itu seperti apa? Dimulai dari kebiasaan. Kita sebenarnya sering melakukan kebiasaan ini, yaitu salim atau cium tangan ke orang yang lebih tua. Mengapa seperti itu? Ini bukti nyata karena kita harus saling menghormati kepada orang yang lebih tua. Nah, ini juga kita sebenarnya sudah melakukan ini sejak kita masih kecil dan hingga sekarang. Nah, dan kenapa sih sebagai mahasiswa penting gitu loh budaya itu bagi seorang mahasiswa? Sebenarnya karena dengan kita ngerti budaya kita sendiri, kita bisa lebih terbuka dan gak gampang salah paham dengan siapa saja. Dan kenapa kita sebagai mahasiswa penting banget untuk memahami literasi budaya itu? Karena dengan kita ngerti budaya orang lain, kita bisa terbuka dan gak gampang salah paham dengan orang lain. Kita juga bisa kerjasama sama orang lain yang di luar dari daerah kita. Nah, jadi budaya itu sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari, yang kita lakukan bersama-sama, dan itu juga bikin kita beda dari yang lainnya gitu loh. Dan literasi budaya ini bikin kita bijak dalam hal apapun, baik di kampus atau di luar kampus, karena ini bisa menunjukkan kita ke hal yang lebih dewasa di masa depan nanti. Di mana? Nah ini udah doi. Lanjut apa lagi? Jawab. Kamu memahami nggak? Paham. Bangga gitu berapa? Bangga gitu. Ya soalnya kita ya walaupun saya nggak pernah menjalankan tari intens yang di sini gitu tuh, cuma kayak respect aja gitu sama orang-orang yang ziarah gitu, dari jauh-jauh gitu terus ke sini kemana gitu kan, terus juga debus gitu silat gitu kan, kayak orang punya ketertarikan gitu kan. Ya saya juga gak tahu itu kenapa. soalnya waktu itu saya pernah jarah. Nih tanya nih, orang sering jarah itu apa pernah? Kan ini banyak sejarah. Ini mah ya silaturahmi lah. Cuman gimana sama orang yang nggak ngerti fungsi ziarah tuh apa gitu loh, tujuan ziarah untuk apa gitu. Kan ada tuh orang tua saya ziarah tapi gimana ya, kita diajak gitu loh segerombongan gitu, rombongan, cuma kan mungkin dari itu tuh ada aja orang yang nggak paham gitu loh maksud dari tujuan ziarah seperti apa. Jadi mungkin bisa aja ikut-ikutan aja bagaimana, karena waktu dulu saya kecil juga kayak gitu. Iya. Tadi itu jelasin silaturahmi. Ambilin sama yang kan ada aja tuh datang gitu. Nganggur ya, Bang. kalau penelitian aja seperti itu ya, iya orang-orang yang punya tawakal tinggi sebetulnya. Tawakal itu kan praktisnya, tapi Pegawaian. jarang aja udah aja daripada nggak ada kerjaan itu jarang Itu kan iya iya katanya gunanya kan ini jangan ini terus apa Gadis budaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku individu, termasuk identitas diri secara berpikir dan berpengalaman. Pengaruh budaya terhadap aktivitas diri dan pola pikir akan budaya. Seorang teman saya, Rina, berasal dari keluarga yang memiliki alam gotong royong dan kerjasama yang merupakan bagian dari budaya Indonesia di mana orang kecil dan biasa berasal membantu orang lain tanpa meminta tinggal bantu. Berarti meminta imbalan, terutama dalam lingkungan sosial seperti kerja bakti, desa dan membantu tetangga yang kurang.
Saya kira dia marah, padahal itu memang cara ngomong di daerah asalnya. Sejak itu, saya jadi lebih paham kalau setiap orang punya latar belakang budaya yang berbeda. Saya belajar untuk juga cepat menilai dan lebih terbuka saat komunikasi. Terima kasih. Udah, kalian, saya di sini akan menceritakan salah satu contoh konflik di Indonesia yang nyata terjadi di Indonesia, yaitu tragedi Wamena tahun 2023. Jadi waktu itu ada dua pedagang dari suku Batak yang lagi berjualan di pasar Sinakma, Wamena dan Papua. Mereka meminta tolong ke seorang anak lokal buat bantu angkat barang, tapi si anak salah paham, dikira mau diculik dan akhirnya lari. Masalahnya, kabar itu cepat banget menyebar lewat WhatsApp dan disertai hoax kalau anak itu beneran nyaris diculik. Warga lokal jadi panik dan marah, padahal polisi udah bilang itu cuma kesalahpahaman. Tapi karena info hoax terlanjur menyebar, akhirnya terjadilah kerusakan. Akhirnya beberapa toko dibakar dan ada korban jiwa, termasuk para pedagang tadi. Akar konfliknya ada beberapa. Yang pertama, perbedaan budaya dan cara berkomunikasi antar pedagang dan warga lokal. Yang kedua, yaitu kurangnya kepercayaan antara dua kelompok budaya. Yang ketiga, yang terakhir, hoax yang bikin situasi makin kacau. Menurut saya pribadi, strategi yang paling tepat adalah evaluasi. Menurut saya pribadi, strategi yang paling tepat adalah edukasi budaya dan literasi digital. Orang-orang perlu diajari buat lebih mengerti budaya lain dan juga lebih hati-hati menerima berita dari internet. Kalau komunikasi lebih terbuka dan saling percaya, konflik kayak gini bisa dicegah. Jadi dari peristiwa tersebut kita belajar buat bertengkar. Jadi dari peristiwa tersebut kita bisa belajar bahwa perbedaan budaya bukan alasan buat bertengkar, tapi